Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rahman, NIM 2021-27.008, Prodi Manajemen Bisnis semester 4. Di sini saya ingin menjawab tugas dari manajemen kas dan portofolio. Yang pertama, tujuan investasi untuk mengalahkan inflasi adalah untuk melindungi nilai uang Anda dari penurunan daya beli akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dengan ingin menginvestasikan dana Anda berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari tingkat inflasi sehingga nilai aset Anda berada di atas inflasi dan Anda dapat mempertahankan kekayaan Anda dari tergerusnya inflasi. Tujuannya investasi untuk pendapatan pasif adalah untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan tanpa perlu terlalu aktif terlibat dalam kegiatan bisnis atau pekerjaan rutin. Dengan menginvestasikan dana Anda di instrumen seperti saham, dividen, obligasi, real estate, atau dana investasi dengan pengembalian tinggi, Anda dapat menghasilkan pendapatan secara teratur tanpa harus bekerja langsung setiap hari. Pendapatan pasif ini dapat membantu mencukupi kebutuhan finansial Anda dan memberikan kebebasan finansial di masa depan. Dan yang kedua, dua jenis investasi yang relatif aman menurut pendapat saya adalah: yang pertama, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai cara untuk meminjamkan uang dari investor. Obligasi dianggap relatif aman karena penerbitnya memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Obligasi sering dianggap sebagai investasi dengan risiko lebih rendah dibandingkan dengan saham. Kelebihan dari obligasi: yang pertama, relatif aman karena penerbitnya memiliki kewajiban membayar kembali pokok pinjaman dan bunga sesuai ketentuan. Yang kedua, menawarkan tingkat pengembalian yang lebih stabil dan dapat diandalkan dibandingkan saham. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko secara keseluruhan. Kekurangannya: yang pertama, potensi pengembalian lebih rendah dibandingkan dengan investasi yang lebih berisiko. Yang kedua, rentan terhadap risiko perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga, kualitas penerbit dan peringkat kredit menjadi faktor penting dalam menilai risiko investasi. Deposito berjangka. Deposito berjangka adalah produk perbankan di mana Anda menyetor sejumlah uang pada suku bunga yang tetap untuk jangka waktu tertentu. Deposito cenderung aman karena memiliki jaminan dari lembaga penjamin simpanan dan bunga yang dijanjikan, meskipun tingkat sebesar investasi lain yang berisiko lebih tinggi. Deposito berjangka dianggap sebagai pilihan investasi yang lebih stabil dan aman. Kelebihannya dari deposito relatif aman karena memiliki jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam jumlah tertentu. Yang kedua, suku bunga yang tetap memungkinkan Anda untuk mengetahui dengan pasti beberapa keuntungan yang akan Anda terima. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi pasar sehingga cenderung lebih stabil. Kekurangannya, pengembalian cenderung lebih rendah dibandingkan investasi lain dengan risiko yang lebih tinggi. Yang kedua, dana Anda terkunci dalam jangka waktu tertentu sehingga kurang liquid dibandingkan dengan beberapa jenis investasi lainnya. Dan yang terakhir, kekurangannya itu bunga mungkin tidak cukup untuk melawan laju inflasi sehingga potensi pertumbuhan kekayaan Anda lebih terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.